Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian, siang, malam, ataupun pagi, kapanpun kalian mengakses video ini di selamat datang kembali untuk berbincang-bincang bersama alumni, salah satu alumni terbaik kita, Kakak Irwan Syamsir. Terima kasih telah berkunjung, telah memberikan sedikit ilmunya tentang pengerjaan skripsinya untuk motivasi adik-adik kita yang sedang mengerjakan dan mempersiapkan skripsi. Baik, untuk itu setelah saya membuka ini, saya persilahkan kepada Wahyu sebagai Ketua Hima untuk mulai memandu acara yang akan dimoderatori oleh Arsidah Trianingsih. Saya ucapkan terima kasih telah hadir. Kegiatan ini kerjasama Program Studi Sastra Indonesia dengan Hima Prodi Hima Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Oke, dipersilakan kepada Wahyu. Terima kasih, Bang Barok. Oke, kita mulai. Salam budaya, Hima Sasindo, Sastraku Budayaku. Selamat datang teman-teman, kita jumpa di Sibar Sasindo, siniar bareng Sastra Indonesia. Di sini kita akan ngobrolin bareng seputar sastra Indonesia. Kita akan membahas bagaimana sih dunia sastra Indonesia, apakah benar sastra Indonesia hanya sarana untuk menulis sajak-sajak cinta, atau masih banyak tapi di sini kita akan dipandu oleh Arsidah Trianingsih. Kak Tria. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin, ini bisa dibilang podcast ya, tapi karena kita anak sastra Indonesia, kita sebutnya siniar. Ya, siniar Sasindo. Selamat bergabung buat teman-teman yang mau mendengarkan ini, pastinya akan sangat bermanfaat sih buat teman-teman semuanya gitu ya. Dan kita akan kehadiran seorang tamu yang luar biasa, yang kita bakal tanya-tanya bagaimana pengalamannya selama kuliah di sastra Indonesia gitu. Langsung saja bergabung dia Kak Irwan Syamsir. Selamat sore Kak Irwan. Selamat sore Kak. Iya. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Oke. Sudah bisa bergabung ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Sorry. Ya. Oke, apa aja nih kalau boleh tahu kesibukannya nih selama pandemi ya khususnya. Apalagi lagi tidak di Samarinda Kak ya? Iya, betul. Iya. Jadi ya banyak ya kesibukan stay at home ya. Saya tetap saya membayar utang bacaan saya yang banyak mangkrak dan tulisan-tulisan juga. Saya pikir pandemi ini cukup satu momen yang dia tidak hanya sekedar virus, tapi juga sebenarnya sebagai momen yang membuat orang bisa kembali ke rumah, bisa kembali memikirkan apa yang belum dikerjakan, banyak PR yang belum kita kerjakan ternyata. Termasuk bagi saya orang sastra yang mungkin bacaannya belum banyak yang terselesaikan atau tulisan-tulisannya yang mangkrak. Saya pikir itu selama pandemi ini. Jadi lebih banyak baca buku kayak gara-gara pandemi jadi banyak baca buku nih kesibukannya ya. Luar biasa sekali. Luar biasa, harusnya jadi contoh juga nih buat teman-teman gitu. Kalau lagi pandemi kayak gini dan kalau memang lagi gabut atau lagi nggak ada kegiatan, bagus banget untuk baca buku gitu. Seperti Kak Irwan ini. Oke, Kak Irwan nih mau tanya-tanya nih. Kita mau bahas seputar skripsi sastra Indonesia aja gimana ya? Bisa Kak ya? Saya mau tanya-tanya nih. Siap. Kalau kemarin ambil skripsi apa tuh kalau boleh tahu? Minatnya di skripsi. Saya kemarin skripsi saya kemarin soal folklore, cerita rakyat. Oke. Terus saya ambil teori dongeng yang kemarin. Teori. Saya pakai teori strukturalisme dari Lucien Goffman, sosiologi sastra sebetulnya. Itu skripsi saya. Itu ya skripsinya ya. Kemarin kenapa jadi kepikiran ngambil itu Kak?
Yang pertama, saya bicarakan objek dulu ya. Objek saya itu dongeng dari daerah saya. Jadi saya pikir mengambil objek dongeng itu satu jalan untuk saya seperti seolah membayar memori saya di masa kecil yang sering didongengkan oleh orang tua, nenek, dan saya pikir sebagai orang sastra yang masuk di ranah akademiknya, harusnya saya membahas ulang ini sesuai kapasitas keilmuan saya, agar orang tahu bahwa dongeng yang saya pernah dengar ini bukan hanya sekedar cerita saja, tapi ternyata bisa dianalisis dan itu sangat berhubungan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Saya pikir begitu. Kalau boleh tahu waktu itu dongengnya berarti Kak Syamsir ini langsung ke siapa tuh dapatin datanya? Karena kan dongeng itu cerita rakyat ya, cerita rakyat, sastra lisan gitu. Mohon maaf, sastra lisan. Berarti kalau sastra lisan kan sumber ambil datanya adalah ke orang yang memang mengetahui dongeng tersebut gitu. Kemarin sempat ke siapa tuh Kak? Ya benar, saya pulang kampung untuk itu. Saya riset di kampung, saya menemui para penutur cerita rakyat yang masih pasti menggunakan bahasa daerah dan saya merekamnya satu persatu dan itu yang kemudian menjadi bahan saya untuk analisis skripsi saya. Kalau kayak gitu berarti saya mau tahu nih, penasaran nih, apakah sumber data risetnya ketika riset itu sumbernya itu satu orang aja atau kakak pakai sampel gitu, misalnya cerita dari nenek, cerita dari kakek, cerita dari mama, cerita dari buyut gitu kan, kadang kan versinya tuh beda-beda tuh, walaupun alurnya sama, bahkan cerita Malin Kundang aja itu banyak versinya kayak gitu kan, ya, itu gimana pasti. Cara menganalisis folklore yang kayak gitu tuh? Sastra lisan memang begitu ya, sifatnya sastra lisan memang berubah-ubah, tidak pernah final karena tidak ada sebetulnya pencipta yang dia tidak dibuat-buat begitu saja ya. Jadi saya mengambil sampel 3 sepertinya kemarin itu, tapi dari generasi yang berbeda-beda. Ada memang masyarakat Tulen yang asli, yang memang penutur, dan kedua saya ambil akademisi yang mendengar itu, dan kemudian apa lagi ya, sama masyarakat kayak guru kalau nggak salah. Pokoknya dari berbagai kalangan saya ambil ya sampelnya, karena mereka semuanya mendengar cerita itu dari orang tua mereka kah, atau dari nenek, atau dari siapa. Jadi itu menjadi sampel yang kemudian saya kumpulkan untuk analisis. Yang membuat kakak sendiri tertarik ngambil ini tuh apa sih kira-kira? Kenapa jadi kayak jatuh hatinya pada pilihan, oke, ambilnya folklore deh, kayak gitu. Kan pasti ada ya yang membuat hati kita jadi menjatuhkan pilihan pada itu gitu. Nah, Kak Terwan sendiri gimana kemarin? Gimana tuh? Ya, saya seperti yang saya bahas tadi ya, saya ingin mengembalikan memori masa kecil saya, sehingga saya pilih folklore itu kan lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat ya, dan saya punya masa kecil yang mengalami itu. Tahu-tahu masuk sastra sih, kok ketemu teori ini, ternyata apa yang kita selama ini lakukan, ternyata kita sudah menjalani aktivitas sastra itu, kita sudah menikmati sastra, dan sebagai akademisi saya harusnya punya tanggung jawab untuk membahas itu sesuai kapasitas keilmuan yang saya pelajari di kampus. Berapa lama waktu itu Kak risetnya? Wah, lama risetnya ya. 1 tahun. 1 tahun setelah proposal. Oh, baru nggak apa-apa, tapi memang gitu ya. Kalau untuk apalagi folklore ya, harusnya ini yang paling sulit nggak sih kalau menurut kakak sendiri, apa tuh? Apakah ini menurut kakak adalah challenge banget gitu kan, ngambil dongeng, menganalisis dongeng gitu? Atau ya ini yang paling mudah atau gitu deh? Karena kan pasti penonton pada pengen tahu juga, mau ngambil apa ya aku? Oh, mau ngambil dongeng nih kayak Kak Irwan misalnya gitu. Karena mudah atau karena challenge kah?
Gitu. Tantangan nih. Justru sebetulnya kalau bukan soal mudah dengan menantangnya, tapi sastra lisan saya pikir pengerjaannya sangat telaten ya. Kita harus sangat teliti dalam menganalisis, karena kita menganalisis sesuatu yang lepas. Maksud saya itu lepas. Dia tidak seperti cerpen yang pada umumnya atau prosa pada umumnya yang baru ya, yang sengaja dibuat di termak ruang. Sementara kan kalau sastra lisan itu kan kita tidak tahu bagaimana mereka membuat alur bagaimana, dan kita harus cermat untuk menganalisis. Jadi saya pikir itu memang sangat menantang ya, untuk meneliti itu. Begitu. Oke. Kak, gimana nih tanggapan kakak ya tentang mindset yang mengatakan gini, kan cuman skripsi tuh. Skripsi itu cuman menyatukan teori sama bahan analisis, nggak susah-susah, jangan dibikin susah. Kalau bisa gara-gara skripsi yang mudah bisa cepat lulus, kenapa enggak gitu? Kan kadang gitu ya. Tapi kan ada juga orang, tapi kan aku pengen sungguh-sungguh, pengen betul-betul menciptakan karya yang baru gitu. Nih, gimana nih pendapat kakak dan sarannya kakak nih buat orang-orang yang berpikiran seperti itu? Nah, itu banyak ya begitu ya. Banyak yang menganggap bahwa skripsi itu hanya untuk mencocok-cocokkan teori dengan objek. Ya, itu memang benar ya salah satunya, tapi bukan itu sebetulnya tujuan dari skripsi itu. Seorang akademisi kan harusnya bisa bisa menganalisis, bisa membawa gagasan dalam skripsinya yang kemudian akan dipresentasikan ke publik. Jadi saya pikir kalau kita cuma mau kerjakan skripsi, kerja begitu saja, mau asal saja, ya untuk apa ya? Apalagi kalau untuk mahasiswa sastra nih ya, mahasiswa sastra yang dianggap sebetulnya sebagai ilmu yang cukup kompleks sebetulnya, ilmu sastra itu ya. Bukan dia tidak hanya soal bikin puisi atau apa, justru sangat banyak sekali hal dalam sastra yang memang harus diteliti dengan baik dalam pengerjaan karya-karya ilmiah seperti skripsi. Jadi teman-teman yang kuliah di sastra harusnya memang lebih peka ya, bisa lebih peka memahami persoalan, dan kita juga punya banyak sekali pisau ya yang kita bisa pakai untuk analisis ini, dan itu yang membuat mahasiswa sastra itu lebih eksklusif, sangat ya kita bisa mengatakan unggul daripada jurusan-jurusan lainnya. Gitu. Karena kompleks banget gitu ya pembahasannya, hampir semua aspek dipelajarin gitu ya. Benar. Saya juga sebenarnya termasuk orang yang bersyukur sekali masuknya di sastra gitu. Parah ya, karena ketika masuk itu ternyata semuanya dipelajari di sini gitu. Ternyata menarik sekali. Iya. Menarik sekali. Sangat menarik. Jadi kalau kakak sendiri lebih setuju kepada orang yang menggagas skripsinya itu bukan main-main gitu ya, bahwa kalau kamu bisa serius di skripsi itu kenapa harus asalkan lulus gitu ya? Karena kan ada gitu ya, yang penting lulus gitu kan, yang penting lulus gitu. Gimana aja deh pokoknya skripsinya apa aja yang dibahas gitu. Terus kakak setuju nih kalau ada orang yang aku ngerjain skripsi nggak apa-apa nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang penting isinya mantap, atau yang ngerjainnya 6 bulan selesai. Gimana? Ada. Ya, saya lebih setuju yang bisa sampai sekian tahun ya, yang penting tidak melampaui jumlah semester yang diberi akademik. Kasihan orang tuamu. Benar. Yang penting itu tidak jadi pembelaan ya untuk supaya malas-malasan, tidak. Benar. Saya pikir 6 bulan pun itu sudah waktu yang cukup panjang ya kalau kita mau serius, asalkan tidak
asalkan kita fokus mengerjakannya ya, jangan macam ambil ini. Yang penting kan fokus sebetulnya. Benar. Jadi sebenarnya cepat pun juga bagus, lambat pun ya bagus juga kalau misalnya itu adalah kesungguhan di dalamnya ya. Dalamnya kesungguhan. Kalau judul skripsi kakak sendiri apa sih kemarin itu? Tadi saya lupa jawab, saya lupa tanya tuh judulnya emang apa? Folklore itu, tentang folklore tadi. Judul saya pandangan dunia tragik dalam dongeng Duyung. Pandangan dunia siapa? Dunia tragik. Pandangan dunia tragik. Itu editorialnya Lulusan Dorfman. Jadi saya membahas tragedi dalam dongeng itu yang ternyata mewakili apa yang dialami masyarakatnya. Itu ya struktur sosiologi sastra. Jadi membongkar karya sastra, menghubungkan dengan masyarakat. Kenapa dongeng itu bisa ada? Kenapa ceritanya begini? Kenapa ceritanya sedikit? Apakah itu bisa berhubungan dengan apa sebetulnya yang dialami masyarakat yang hidup dan berkembang di mana dongeng itu ada ya? Jadi sangat berhubungan. Jadi karya sastra sebetulnya alat yang menyampaikan apa sebetulnya realitas di masyarakat, dan orang mahasiswa saja sebetulnya yang bisa mengulas itu ya dengan teori-teori yang mereka pelajari. Oke. Terus dari skripsinya kakak sendiri nih, goals-nya itu kemarin tuh apa gitu? Ketika dia jadi, kakak tuh pengen apa gitu? Efek apa yang harus ditimbulkan sama skripsinya kakak nih gitu? Ini aku udah bikin nih gitu kan? Pengennya tuh apa? Pasti ada harapan besar di dalam sebuah karya tulis kan? Ya harapan saya skripsi itu bisa terbaca ya. Dia tidak hanya selesai di perpustakaan kampus yang hanya dicek oleh mahasiswa kalau sudah mau bikin skripsi. Ya, saya pikir itu harusnya jadi rujukan, bisa jadi bukan hanya untuk itu ya, bisa macam-macam ya. Kalau orang mencari referensi tentang ini bisa cari ini, terutama untuk daerah saya yang objeknya memang dari sini, dan itu bisa menjadi rujukan bagi banyak akademisi atau peneliti sastra lisan. Dan itu skripsi pun sudah selesai, dan saya juga merasa belum selesai. Saya merasa itu belum selesai ya sebetulnya. Saya masih ingin membahas banyak, tapi ternyata kita tidak juga bisa. Saya pikir saya bisa seriusi dalam format yang bukan hanya format untuk skripsi saja, untuk akademik sudah saja, tapi bagaimana itu bisa terbaca oleh masyarakat secara luas ya. Dan saya memang harus merombak lagi, dan mungkin bisa kubukukan atau apa gitu intinya. Ya semoga nanti kakaknya bisa ngelanjutin S2-nya untuk ngelanjutin penelitian yang itu. Kayaknya bakal keren itu ya kalau dikembangkan lagi. Oke, semoga bermanfaat. Nah, ini kakak saya minta tolong buat mengatakan kata-kata motivasi atau apapun itu untuk teman-teman sastra calon mahasiswa sastra yang menonton ini mungkin. Jadi mereka termotivasi untuk aku harus begini menyelesaikan skripsi tepat waktu dan dengan sungguh-sungguh. Gimana nih? Apa ya? Menunggu itu tuh. Gitu. Saya berharap teman mereka yang mengambil jurusan sastra sadar bahwa kita punya banyak sekali mata di dalam kampus ini, di dalam keilmuan sastra kita, untuk melihat berbagai macam persoalan yang sebetulnya tidak disadari oleh banyak orang, dan mungkin hanya kita yang bisa menyadari itu, dan hanya kita yang punya kemungkinan besar untuk menyampaikan apa yang tidak, persoalan-persoalan yang tidak disadari oleh banyak orang. Saya pikir dengan sastra kita bisa jadi peka terhadap banyak hal, kita bisa semakin sadar bahwa betapa banyak hal di dunia ini yang butuh disampaikan, butuh diperdengarkan
ke masyarakat kita, tapi tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Nah, justru orang sastra lah yang punya kemampuan yang cukup untuk itu. Saya pikir begitu. Oke, keren. Ya, jadi buat teman-teman nih dari Kak Irwan nih katanya, semoga dengan sastra kita bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan dan lebih kritis dalam menanggapi setiap segala sesuatu yang terjadi gitu ya di sekitar kita. Bagus banget nih Kak, terima kasih loh Kak sudah mau bergabung dan menyempatkan waktunya, kan pasti sibuk juga. Semoga semua hutang-hutang bacaannya lunas selesai pandemi ini gitu ya. Dan semoga bisa jumpa lagi di Universitas Mula Warman. Karena kakak ini lagi nggak di Samarinda ya? Siap. Iya betul, saya sudah lama terjebak dalam pandemi ini. Dan semoga bisa berkumpul lagi lah kita seperti dulu ya. Karena setahu saya pernah ketemu kakak dulu waktu semester 1. Saya masih baru dulu itu. Wah. Sudah. Benar. Jadi terima kasih nih Kak. Sebelumnya Kakak tadi udah nutup, boleh ditutup Kak? Bareng saya. Oke. Siap. Terima kasih sudah mau mendengarkan juga, bergabung bersama di Siniar bersama Sasindo ini gitu. Saya mohon maaf, saya kembalikan ke Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Kak Tria, Arsida Trianingsih, dan Kak Irwan Syamsir. Menarik sekali tadi tentang skripsi, tentang dongeng ya dari Sulawesi Barat. Kita dijelaskan dari kenapa ambil judul itu, apa teorinya, macam-macam ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa di Sibar selanjutnya. Salam budaya, Hima Sasindo Sastraku Budayaku.